Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Cilacap dan juga mewakili teman-teman semuanya yang hadir. Kita bersama-sama untuk meresmikan atau meluncing rumah berdaya DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cilacap dengan harapan dan doa semoga memberikan manfaat keberkahan untuk masyarakat Cilacap, khususnya untuk UMKM yang ada di Kabupaten Cilacap. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Bupati Cilacap, Bapak Samsul Aulia Rahman, SSTP MSI. Yang kami hormati Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah atau yang mewakili Kapolsek Cilacap, Bapak Martojo, Polres Cilacap, Ketua RW 4 Kelurahan Kebon Manis, Ketua RT 03 RW 5 Kelurahan Kebon Manis, dan yang kami hormati anggota DPD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Rusmanto, dan Ibu Hajah Dr. Anda Wiwi Yuning Prapti. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cilacap beserta pengurus dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan nikmat karunia-Nya. Di kesempatan yang baik ini, kita diperkenankan bersama dalam acara launching Rumah Berdaya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cilacap. Pada hari ini, Sabtu, 23 Oktober tahun 2021. Untuk mengawali serangkaian acara hari ini, marilah kita buka bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi dengan mengambil surat Al-Baqarah ayat 276 sampai 281. Kepada Saudara Winarto, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salah وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita tundukkan kepala sejenak dengan berdoa bersama. Yang kami hormati, Ustadz Dr. Andes Zabidi Apoteker berkenan memimpin. Marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اعفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Maros Partai Keadilan. Kepada petugas disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati, Bapak Prayitno Eskepnes, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Wakil Bupati Cilacap, Bapak Syamsul Aulia Rahman, SSTP MSI, Sugeng Rawuh, terima kasih kehadirannya. Yang kita hormati bersama Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Cilacap, Bapak Umar Said, SEMM, matur nuwun hadirnya Pak Umar. Yang kami hormati Ketua BPD 8 PKS Jawa Tengah, Bapak Haji Insinyur Saifullah, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua MPD PKS Kabupaten Cilacap, Bapak Dr. Andes Muhzabidi Apoteker. Yang kami hormati anggota fraksi PKS DPRD PKS Kabupaten Cilacap, Ibu Dr. Andes Hajah Wiwik Yuning Prapti dan Bapak Rusmanto, rekan-rekan dari pengurus DPD PKS Kabupaten Cilacap, khususnya bidang kesejahteraan sosial, bidang pemberdayaan jaringan usaha dan ekonomi anggota atau kader. Para tamu undangan, Ibu, Bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih terus mendapatkan curahan nikmat dari Allah. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat untuk terus bisa bekerja, beribadah, memenuhi kewajiban kita, memenuhi kebutuhan ya keluarga kita. Bisa melaksanakan tugas-tugas ya yang diamanahkan kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bapak sekalian yang berbahagia, kami sampaikan sekali lagi sugeng rawuh kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas, dan para tamu undangan sekalian. Sugeng rawuh di, ya mau bilang kantor kayaknya belum pantas gitu ya. Ya tempat kami teman-teman kumpul ya untuk ngobrol, diskusi ya ceritanya ya merencanakan, mengevaluasi ya program-program PKS di Kabupaten Cilacap ini. Ya kita bersyukur ala kulli hal, sesederhana apapun tempat kami berkumpul, ini adalah nikmat dari Allah, amanat dari Allah yang kita berupaya optimalkan, dimanfaatkan. Pesan di antara guru saya dulu, kalau punya tempat itu jangan banyak yang nganggur. Karena kalau nganggur berkahnya kurang. Maka manfaatkan tempat seoptimal mungkin. Dan ini kita masih punya PR di belakang, ada tanah kosong 45 meter lebih. Ya, semoga nanti dengan pemberdayaan kantor ini sebagai rumah berdaya, harapannya kita bisa memanfaatkan tanah ke belakang. Mohon doa dan dukungannya dari Pak Wabub mungkin. Ibu, Bapak sekalian, pertama kami sampaikan terkait dengan ya acara hari ini, yaitu launching rumah berdaya DPD PKS Kabupaten Cilacap. Next, Mas. Tema besar yang diusung dalam program ini adalah ya dalam rumah berdaya PKS ini
yaitu memberdayakan, ya Mas, mewujudkan ya keluarga Indonesia yang mandiri, berdaya, berjaya, dan berkontribusi. Ini tema besar dari program Rumah Berdaya yang sudah dicanangkan dari pusat. Kita gayung bersambut meneruskan program ini, dan ini salah satu program yang ya menurut kita sangat baik, sangat tepat situasinya dalam kondisi pandemi COVID-19 yang insya Allah akan segera berakhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Fenomena kita barangkali saat ini pasca pandemi kemarin kita semua merasakan dampak negatifnya. Baik dampak secara jiwa, ya, banyak saudara-saudara kita, keluarga, tetangga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah ya pandemi Covid ini. Dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial dan sebagainya. Sisi lain, ya kita menyadari masyarakat kita ini semua adalah ya semua manusia hebat yang Allah berikan potensi luar biasa. Ya, tetapi di tengah hebatnya kita, di antara sisi negatifnya adalah barangkali sinergitas kita yang perlu ditingkatkan. Masih banyak yang berjalan sendiri-sendiri. Padahal ya pepatah kita dulu mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka potensi yang besar di dalam masyarakat kita ya dari ya personalnya, perseorangan, dari keluarga, ya dari lembaga yang ada, dari instansi yang ada, ini adalah potensi besar. Kalau kemudian bisa bersinergi, insya Allah akan menjadi satu kekuatan besar ya untuk kita semua. Oleh karena itu harapannya tentu dengan Rumah Berdaya ini sebagai wujud ya pemberdayaan masyarakat. Kita ingin menjadikan kantor PKS ini bukan kantor tempat orang rapat-rapat formal ngurusi politik saja, ya, tetapi kita menginginkan kantor ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, tempat pemberdayaan masyarakat. Ini kita mengharapkan ke depan seperti itu. Next, Mas. Ibu dan Bapak sekalian, next, terus. Ibu dan Bapak sekalian, terus Mas. Rumah Berdaya Partai Keadilan Sejahtera ini ya dilaksanakan secara khusus tadi oleh bidang pemberdayaan jaringan usaha dan ekonomi anggota. Ini yang bertanggung jawab secara implementatif di lapangan. Lanjut. Ya, tema besarnya tadi ya mewujudkan keluarga yang mandiri, berjaya, berdaya, berkontribusi. Tema-tema turunan dari Rumah Berdaya ini cukup banyak. Ya, Rumah Berdaya PKS untuk keluarga. Ini bagaimana nanti pemberdayaan keluarga, agar keluarga harmonis dan seterusnya. Kemudian untuk perempuan secara khusus, ya kita juga ada bidang perempuan. Nanti Rumah Berdaya ini sinergi utamanya dengan bidang perempuan, kaitannya dengan tema perempuan. Kemudian anak muda, saya kira ini menjadi bonus demografi dalam konteks politik yang luar biasa. Kalau kemudian tidak dibersamai dengan hal-hal yang positif, ya tentu akan sangat merugikan untuk masa depan masyarakat dan bangsa ini. Kemudian tema Rumah Berdaya untuk UMKM. Nah, ini barangkali yang hari ini kita memulai, ya dalam launching Rumah Berdaya ini kita mulai dari UMKM. Kita sudah mendata yang bersama dengan PKS ada 71 ya anggota dan simpatisan dari PKS yang ke depan ingin bergabung, belajar bersama, meningkatkan. Kalau bahasa ketua bidang BPCE itu naik kelas. Ya usahanya itu bisa naik kelas. Nah, ini, maka hari ini launching Rumah Berdaya ini diikuti dengan ya bazar kecil-kecilan. Ya, kita sampaikan ke Pak Wagub, kecil nggak apa-apa, ke Pak Dinas juga, tapi yang penting kita mulai. Kapan? Sekarang juga. Ya, meskipun kecil, kita mulai. Kalau nggak dimulai, nanti ya mau kapan ya kita akan terus meningkat. Kemudian acara
ini juga diikuti besok ada workshop, ya, workshop tentang wirausaha. Hari ini juga nanti ada presentasi produk, ya, dari beberapa produk pilihan. Dari yang sudah mendaftar kemarin diseleksi oleh panitia, ada beberapa kemudian akan presentasi tentang produknya. Kita mendorong memang produk-produk yang produksi sendiri, bukan menjualkan produk orang lain. Ini yang kita dorong dan kita usahakan nanti yang dipilih untuk presentasi adalah produk milik sendiri. Ada tema untuk guru, profesional, buruh, pekerja, petani, peternak, dan nelayan. Ini kira-kira gambaran tema-tema rumah berdaya. Nanti kita akan bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada di kita. Next. Selanjutnya fungsi, ya. Fungsi dari rumah berdaya ini, ya, kita Partai Keadilan Sejahtera mengkhidmatkan diri, ya, sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, kita sudah memulai dan akan terus meningkatkan upaya khidmat ini. Masyarakat juga perlu mengenal bahwa PKS ada program untuk pemberdayaan, khidmat kepada masyarakat. Oleh karena itu, di antara fungsi dari rumah berdaya ini nanti kita akan terus tingkatkan pengenalan masyarakat terhadap program-program PKS. Mendekatkan PKS dengan masyarakat, ya, dengan program-program pemberdayaan, sinergi program PKS dengan beberapa instansi, mungkin nanti dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, mohon nanti bimbingan. Dan kalau ada dari kami hadir, ya, mohon diterima, dibimbing sinerginya, Bapak. Termasuk dari Pemda, mulai Pak Wakil Bupati kami sampaikan, ke depan bisa, ya, kami belajar bersama, bisa bersinergi. Kemudian yang keempat, co-working space, tempat bekerja bersama. Ya, jadi gambarannya kita menyediakan tempat, nanti teman-teman dari UMKM yang punya usaha hadir di sini, ya, sekedar minum kopi, ya, bisa ada untuk apa? Mendiskusikan, saling sharing tentang usahanya. Harapannya pengalaman itu bisa nanti bertukar. Ya. Kemudian media silaturahim dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ini harapan kita nanti ke depan bisa diperluas. Selanjutnya tentang tujuan dari rumah berdaya PKS ini, itu tempat bertemu semua elemen masyarakat. Kita tidak membatasi hanya anggota dari PKS saja. Kemudian memberdayakan ekonomi keluarga Indonesia. Yang ketiga, mengokohkan dan menyukseskan program nasional. Ini program turunan secara nasional, PKS dukung UMKM, ya, One Home One Entrepreneur, ya. Harapannya setiap rumah itu memang, ya, ada usaha. Ya, meskipun dia sudah bekerja, pegawai dan seterusnya, kita mendorong harapannya ada usaha. Kemudian kita juga mendorong adanya munculnya, ya, pengusaha-pengusaha muda. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali gambaran tentang rumah berdaya ini beberapa programnya. Ada mentoring UMKM. Jadi nanti kita membentuk kelompok-kelompok, ya, untuk melakukan mentoring secara rutin sesuai dengan bidang usahanya. Ya. Kemudian ini yang hari ini, ya, BOE, ya, Business Opportunity Expo UMKM, ya, bazar gampangannya begitu. Kemudian ada pasar kita semua. Ini sudah kita mulai. Secara online kita bagi di Kabupaten Cilacap ini menjadi 6 kelompok pasar online. Ya, kelompok ini kalau kita matchkan dengan dapil, tiap dapil kita bikin pasar online satu kelompok. Nanti kalau masing-masing kelompok ini sudah bagus, sudah berjalan, ya, kita nanti akan bikin di tingkat kabupaten. Siapa yang bisa masuk di pasar online kita ini, ya, semua saja bisa. Kita sudah mengawali dari para anggota PKS. Kemudian keempat, PKS bagi-bagi modal. Ini yang belum sampai, ya, kita karena baru memulai. Edukasi dan pelatihan bagi UMKM dan mentor. Ini saya kira sekilas gambaran tentang rumah berdaya PKS, ya, menjadikan kantor PKS ini sebagai tempat pemberdayaan masyarakat. Ya, terlalu sedikit, kecil kalau kita hanya menggunakan untuk event-event politik saja. Saya kira ini dalam saat ini yang sangat dirasakan oleh masyarakat.
dampak positif atau barangkali hikmah ya dari pandemi ini memunculkan orang-orang yang kreatif. Ya, karena pekerjaan dirumahkan, bekerja dirumahkan, bahkan ada yang di PHK, dia harus menyambung hidup keluarganya, sehingga dalam kondisi ya tertekan begitu muncul ide-ide kreatif inovatif. Ya, sisi lain bermunculan ya para ya UMKM ya menjualkan punya teman dan sebagainya, kemudian baru terbuka, oh ternyata jualan itu mudah ya. Nah, ini diantara hikmahnya. Memang kadang-kadang orang bisa meningkat ya kemampuannya, meningkat skillnya, kadang-kadang harus dipaksa. Dan ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala biar kreatif ya. Ibu bapak sekalian, ini kira-kira gambaran rumah berdaya PKS. Monggo kami amanahkan secara khusus untuk terus ditindaklanjuti, ditingkatkan kepada bidang BPJE dan berkolaborasilah ya dengan semua elemen masyarakat ya, dengan instansi terkait, wabil khusus di sini Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, hari ini kita menyediakan 24 meja ya, dengan perhitungan setiap kecamatan kita beri kesempatan untuk ikut di Expo hari ini. Ya, sebagiannya adalah produk-produk dari anggota sendiri, sebagiannya masih merupakan reseller atau dia menjualkan produk orang lain. Tapi apapun kita mengawali, kita dukung agar ke depan ini bisa lebih baik. Ibu bapak sekalian, Cilacap kalau saya baca UMKM di angka 20 ribuan nih Pak. 20.152 sampai triwulan 3. Jumlah penduduk Cilacap 1,94 jutaan. Ya, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk ya sekitar 1,04% nih Pak. Ya, itu masih di bawah rata-rata nasional nih Pak. Yang 3, sekian persen untuk UMKM. Tentu secara nasional apalagi Cilacap ini menjadi tantangan kita bersama, dan PKS ingin ambil bagian dalam kontribusi meningkatkan para pelaku UMKM ini dengan program rumah berdaya ini. Ya, kita tidak sekedar apa istilahnya kalau gelap tidak hanya maido, tapi kita mencoba meskipun hanya lilin atau sentir bahasa dulu ya, kita coba untuk hidupkan. Meskipun barangkali manfaat cahaya itu masih sangat terbatas. Ya, harapannya tentu dengan support dari berbagai unsur ke depan kontribusi dari PKS dan anggota PKS untuk masyarakat bisa lebih besar. Ibu bapak sekalian, selanjutnya kami juga mewakili atas seluruh panitia penyelenggara hari ini menyampaikan permohonan maaf barangkali kami dalam menyambut ya Pak Wakil, ya Pak Kepala Dinas dan Ibu Bapak sekalian masih banyak kekurangan di sana sini. Ya, ini kami memang banyak memberdayakan anggota-anggota yang muda untuk kepanitiaan ini. Ya, jadi semangat mudanya iya, kadang-kadang ya masih gerasa gerusu, seradak seruduk ya wajar. Tapi kita komitmen beri kesempatan untuk belajar. Ya, kemudian kami juga mengingatkan kembali, ini situasi pandemi belum 100% hilang, meskipun secara grafik sudah turun drastis. Kita masih tetap waspada, ya, prokes tetap kita ingatkan untuk diterapkan. Masker, ya, tetap dipakai, ya, tidak berkerumun, kemudian hand sanitizer, ya, cuci tangan, ya, setelah menyentuh barang-barang tetap kita terapkan dengan disiplin. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian, terakhir kami mohon nanti Bapak Wakil Bupati untuk berkenan melaunching secara simbolis ya rumah berdaya PKS Kabupaten Cilacap. Sekaligus kami sampaikan terima kasih atas hadirnya sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Sambutan dilanjutkan launching Rumah Berdaya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cilacap. Yang terhormat, Bapak Samsul Aulia Rahman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cilacap, Bapak Prayitno, Eskapners, berserta seluruh jajarannya, pengurus DPD PKS Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati rekan-rekan kami sahabat di legislatif, dari anggota fraksi Partai PKS, ada Bu Wiwi sama kalian Pak Rusmanto ya. Matur nuwun jauh-jauh dari Kedung Reja. Pak Rusmanto ini satu kampung dengan istri saya. Luar biasa. Beliau entrepreneur waktu saya jadi Menteri Polisi di Kedung Reja, beliau intermeter dari Kedung Reja. Kemudian yang saya hormati seluruh kader PKS dan Bapak Ibu tamu undangan atau mungkin dari UMKM yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya hormati ini sahabat saya di eksekutif Pak Umar, Kepala DPK UMKM, dan seluruh hadirin tamu undangan yang kami hormati yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, bersilaturahmi dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam masih situasi pandemi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, kami pemerintah mulai melonggarkan untuk bisa berjalan secara bertahap menuju ke arah normal. Oleh karena itu mungkin kegiatan-kegiatan di masyarakat sudah mulai berjalan, tapi tetap dalam koridor protokol kesehatan. Sehingga tentunya kita berharap di tengah kita harus masih menjalankan protokol kesehatan, bukan berarti kita harus berdiam diri, kita masih tetap bisa berkreasi, berinovasi dan melayani. Inilah yang dibuktikan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cilacap, terus berinovasi walaupun masih dalam situasi pandemi dengan adanya kegiatan launching Rumah Berdaya ini. Semoga pertemunya kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Allahumma amin amin rabbal alamin. Shalawat salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Prayitno dan sahabat-sahabat PKS serta Bapak Ibu semuanya, hadirin tamu undangan yang kami hormati. Yang pertama, tidak ada kata lain, saya mewakili pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan terima kasih, apresiasi terhadap apa yang dilakukan, yang kita laksanakan, teman-teman laksanakan pada hari ini. Ya, ketika semuanya kalau berbicara pemerintahan, kalau berbicara politik kadang-kadang hanya berbicaralah paling nanti pilihan kan, tahun kapan, nyoblos siapa. Kadang-kadang hanya skupnya itu berbicara politik seperti itu. Tapi jujur kami apresiasi pemerintah Kabupaten Cilacap ketika ada partai politik yang membuat kegiatan dalam 1 tahun, merencanakan kegiatan, membuat kegiatan serta mengeksekusi kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya kalau berbicara pandemi ini sesuatu hal yang memang sama sekali tidak kita sangka. Ya, kami berpikir sederhana, saya menyimpulkan dari beberapa makalah. Ketika Pak Presiden Jokowi kepilih di periode kedua, itu beliau punya cita-cita ingin meningkatkan posisi strategis pertahanan Indonesia di mata dunia. Salah satu kementerian yang diberikan anggaran yang paling banyak adalah Kementerian Pertahanan. Kurang lebih 120 triliun untuk membeli alutsista, alat-alat perang lah, istilah pertahanan keamanan yang baik baru ataupun meremajakan yang lama. Ini dengan harapan agar bisa memiliki posisi bergening
ya secara ini bergening pertahanan keamanan, kekuatan militernya yang bagus di dunia. Sehingga harapannya Indonesia semakin disegani. Ya mungkin harapannya musuh-musuhnya itu nanti juga akan datang membawa alat-alat yang semakin canggih. Ternyata Allah berkehendak lain. Tadi disampaikan oleh Pak Praid. Allah berkehendak lain ketika di akhir tahun 2019 itu ada musuh yang ternyata tidak terlihat. Yang mungkin hanya bisa dilihat dengan mikroskop itu 1000 kali pembesaran. Kurang lebih bentuknya kan seperti biji kedondong. Bulat, ada cengek-cengeknya lah cara kita, itu ada duri-durinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, musuhnya yang datang adalah yang namanya COVID-19. Yang tentunya ini sangat merubah perilaku atau pola kehidupan kita. Ketika pemerintah awalnya karena mungkin khawatir ini penularannya sangat luar biasa dilalah yang namanya COVID-19, penularannya itu melalui budaya kebiasaan kita sehari-hari. Salaman kan kita harapannya dapat berkah, dapat doa selamat dari orang yang bersalaman, ataupun istilahnya dosa-dosa kita saling diampuni sambil bermaaf-maafan, itu salaman, dapat keberkahan. Apalagi misalnya kalau ketemu Pak Kiai kan ngalokah berkah, cium tangan Pak Kiai. Terus kemudian kita biasanya berkumpul, ini kan budaya yang baik untuk saling meningkatkan, menguatkan persatuan. Dan hal-hal yang lain yang biasa kita lakukan, ternyata COVID penularannya melalui kerumunan, melalui sentuhan tangan, dan kebiasaan lain. Begitu pula contoh berpakai masker. Saya pun ya jujur kalau setiap hari memakai masker, kadang-kadang pegah. Ini berbicara sambil pakai masker kayak gini sebenarnya nggak enak. Tapi kami lebih berprinsip lebih baik susah napas pakai masker daripada kehilangan napas nggak pakai masker. Oleh karena itu, ada hal yang luar biasa kami apresiasi atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap. Ketika situasi pandemi, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cilacap tidak berdiam diri. Tetap berinovasi, tetap berkreasi, yaitu salah satunya kegiatan yang sangat bagus, memfungsikan apa yang dimilikinya, yaitu ada kantor DPD sebagai rumah masyarakat. Untuk apa sih? Untuk memberdayakan. Oleh karena itu diberikanlah nama rumah berdaya. Ada luar biasa sasarannya, tadi kami lihat. Sasarannya itu dari mulai keluarga yang paling kecil. Sukses seseorang itu diawali memang dari keluarga. Sampai ke ada salah satunya UMKM, terus ada guru, ada petani, dan profesional yang lain. Yang harapannya, kalau kami secara tadi melihat paparan Pak Pait adalah, ini menjadi rumah milik masyarakat. Ada keluhan keluarga, datanglah ke sini silahkan. Nanti ada bisa sharing. Ada keluhan masalah pekerjaan, bisa sharing. Ada keluhan masalah UMKM, ini bisa di satu, mungkin nanti, kami tadi tak lihat, ada bazar-bazar yang bagus. Tidak menutup kemungkinan nanti dirutinkan. Ini juga bagian dari mendukung UMKM. Oleh karena itu sekali lagi apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman DPD PKS Kabupaten Cilacap yang telah berinovasi dan berkreasi membentuk rumah berdaya, dan kami ucapkan selamat. Nanti insya Allah akan kita sama-sama launching rumah berdaya ini dengan tujuan bagaimana untuk memberdayakan masyarakat. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, fokus kita hari ini salah satu yang bagus sesuai dengan temanya, ada Business Opportunity Expo. Ya gampangnya bazar yang dilaksanakan sekaligus launching rumah berdaya ini. Ini ada hal yang sangat menarik, yang luar biasa. Kalau berbicara UMKM, ini mungkin Pak Umar saksinya. Tadi disampaikan, betul yang disampaikan Pak Pait, kurang lebih sekarang 20 ribuan ya, yang terdata. Saya pernah diskusi dengan teman-teman UMKM, kalau tidak salah sebelum pandemi itu jumlah UMKM sedikit ya Pak Umar. Mungkin nggak sampai 1000 lah. Terus yang aktif itu ratusan. Terus kemudian didata terus perbaikan data. Tapi ada hal yang menarik, ini saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Ada hal yang menarik, ketika terus kemudian pemerintah mengetatkan protokol kesehatan, ternyata ekonomi kan berdampak luar biasa. Yang pada akhirnya istilahnya ada istilah rem dan gas. Antara kesehatan dan ekonomi itu diatur bagaimana seimbang. Kalau salah satunya terlalu ditekan
atau dibebaskan luar biasa, ya kalau ekonominya dilepas lagi, kesehatannya nanti banyak gelombang-gelombang lagi. Terus kalau kesehatan terlalu ditekan, pengetatan terlalu luar biasa, ekonomi sangat terdampak, akhirnya jatuh luar biasa. Sampai pernah pada minus 5%. Oleh karena itu, ada istilahnya keseimbangan antara rem dan gas, antara ekonomi dengan kesehatan. Ada hal yang menarik, fenomena yang menarik, yang salah satunya yang sangat terdampak itu adalah, betul tadi yang disampaikan Pak Praid, adalah ekonomi yang menengah ke bawah, atau ekonomi kecil. Artinya ya, berbicara secara sederhana UMKM ini. Banyak orang yang kemudian di PHK, terus kemudian pulang ke rumah mencari pekerjaan apa, ya berinovasi membuat UMKM. Tapi terus kemudian ada hal yang menarik ketika Pak Presiden ada namanya bantuan presiden, Banpres, kalau nggak salah awal nilainya 2,4 namanya Pak Umar. Awal itu. Nah, awal 2,4. Itu suruh mendata. Pemda diberikan kesempatan untuk dan semuanya lembaga keuangan juga ikut mendata, mengusulkan masyarakat untuk menerima bantuan presiden tersebut. Datanya kurang lebih berkembang dari 40.000, terakhir itu kalau tidak salah diusulkan di 2020 70.000 gitu. 74.000 kalau nggak salah. Nah, ini 2020 loh. Ini 74.000 dari tadi. Kalau totalnya yang secara ini kan paling baru 20.000. Diusulkan. Karena apa? Semuanya berlomba. Sampai kita pemerintah daerah membuat surat kepada camat untuk diteruskan kepada kepala desa. Untuk bisa semuanya silahkan yang memang UMKM. Syaratnya sangat sederhana. Yang penting ada surat SKU. Surat keterangan usaha dari kepala desa. Lembaga keuangan mengusulkan. Kita pemerintah daerah melalui kepala desa mengusulkan. Ada teman-teman partai politik juga gitu. Ada beberapa teman-teman yang juga ikut mengusulkan, membantu mengakomodir. Diusulkan. Semuanya berlomba-lomba mengaku dirinya UMKM. Sehingga muncullah angka 74.000. Kadang ada beberapa hal yang membuat kami, ya istilahnya, UMKM asli yang benar-benar sudah bergelut dengan lembaga keuangan, sudah mulai merintis usahanya, cerita Pak kami paling nggak dapat. Ada yang cerita ke kami seperti itu, Pak kami paling nggak dapat. Ada masyarakat Pak, nggak punya ayam, nggak punya UMKM ayam, itu foto pakai ayamnya tetangga, foto di depan kandang ayamnya tetangga, terus memelas ke kepala desanya karena mungkin ya mau dapat duit, warganya lagi semuanya butuh duit, diberikanlah tanda tangan dengan mungkin tutup mata SKU itu, diusulkan kepada semuanya, ternyata dapat. Nggak punya gerobokan mie ayam, itu foto Pak di pura-pura jual itu di depan. Ada yang seperti itu fenomena Pak cerita. Dan tetangga saya nggak punya apa-apa tapi diakui UMKM kok terus dapat, malah kita yang UMKM asli nggak dapat. Sekarang bertambah lagi di 2021 116.000 gitu. 116.000 untuk kita usulkan. Untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Berarti kan ada luar biasa tantangannya, ada 116. Kalau secara data yang diusulkan untuk dapat bantuan Banpres, tidak hanya 20.000. Berarti ada 116.000 yang memang menjadi PR kita. Untuk bagaimana kita berdayakan. Kami apresiasi, sekali lagi ketika teman-teman partai politik seperti PKS ini ikut membantu pemerintah memberdayakan. Karena kalau berbicara pemerintah, SDM kami terbatas. Hanya dipasrahkan kepada dinas UMKM, SDM-nya terbatas. Apalagi kalau berbicara anggarannya terbatas. Oleh karena itu, ketika semuanya membantu pemerintah elemen, termasuk elemen politik itu membantu pemerintah untuk memberdayakan UMKM, kami tidak ada kata lain, apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ikut membantu kami, salah satunya adalah meningkatkan pemberdayaan UMKM. Kalau bahasa sederhananya ya UMKM itu naik kelas. Oleh karena itu, selain apresiasi dan ucapan terima kasih, kami mohon kepada teman-teman DPD PKS Kabupaten Cilacap, saya setuju ketika mungkin nanti pokok-pokok pikirannya teman-teman fraksi nggih, arahkan itu untuk UMKM lah. Kami kadang-kadang kalau mendengar terus kemudian ada teman-teman yang pokok-pokok pikirannya membuat pelatihan, melatih ibu-ibu yang apa, kalian seneng gitu. Saya dengar-dengar lihat di berita ataupun di media sosial, memberdayakan pengusaha, memberikan bantuan alat untuk para pengusaha-pengusaha, itu saya senang sekali.
Kami senang sekali karena apa? Sasarannya langsung ke masyarakat, sasarannya langsung ke UMKM. Oleh karena itu, karena secara sederhana UMKM itu butuhnya itu sederhana. Ya mungkin sesuai dengan singkatannya UMKM. Yang pertama, U itu butuh uang, butuh permodalan. Kalau tak lihat tadi di programnya salah satu penjabarannya pemberian untuk bantuan modal ini yang lagi dirintis ini Pak Prayudya bersama teman-teman. Tapi minimal misalnya belum itu dilaksanakan, harapan saya teman-teman DPD PKS ini bisa menjadi jembatan. Minimal nanti bagaimana bersinergi dengan bank-bank konvensional ataupun bank syariah untuk bagaimana ya ada program-program disinergikan pelatihan ataupun nanti juga pendampingan. Kadang-kadang kan yang namanya kita memfasilitasi belum tentu yang punya uang. Kita menjadi fasilitator saja itu sebuah usaha. Artinya memang misal belum ada, tapi menggandeng perbankan, nanti sama-sama memberikan pelatihan, bank yang memberikan ini, tapi fasilitatornya dari PKS. Itu juga hal yang bagus. Jadi sekali lagi memang kalau berbicara UMKM itu adalah butuh uang, butuh permodalan. Setelah itu M yang kedua, UMKM itu pasti butuh namanya market. Pemasaran, sudah berproduksi banyak, kalau nggak ada yang beli, itu juga stres. Uangnya, cash flow-nya nggak berputar. Oleh karena itu butuh market. Ada program pemerintah yang baik, saya nitip kepada teman-teman PKS, namanya digitalisasi UMKM. Nanti bisa bersinergi dengan Pak Umar, ya teman-teman DPK UMKM. Digitalisasi UMKM, artinya apa? Kalau sekarang memang situasi pandemi kan kita serba dibatasi. Berjualan mungkin waktunya karena saat ini masih dibatasi. Gerak atau mungkin orang berpergian ngumpul yang banyak dibatasi. Sehingga mungkin istilahnya apa? Perputaran uang atau cash flow UMKM tidak optimal. Ada satu hal yang optimal, yaitu adalah melalui digital. Kalau saya sedikit biasanya berdiskusi sama teman-teman, ada salah satu manfaatnya, sisi positifnya COVID adalah kita dipaksa lebih cepat untuk menyesuaikan dengan yang namanya fase revolusi industri 4.0, 4.0. Di situ banyak sekali istilahnya penerjemahannya, pemanfaatan sistem dan teknologi termasuk komputerisasi. Nah, oleh karena itu, hal yang memang bisa menghubungkan orang ketika dibatasi tetap di rumah, dibatasi pergerakannya adalah melalui digital. Nah, harapan saya nanti ada pelatihan-pelatihan digitalisasi UMKM yang diselenggarakan oleh teman-teman PKS untuk para pelaku UMKM itu luar biasa sangat membantu. Bagaimana mengajari satu cara ikut bagaimana memasarkan produknya melalui digital. Bisa secara sederhana, gampangannya dilatih mereka untuk punya media sosial. Instagram, Facebook, ataupun YouTube channelnya untuk bisa mengulas produknya. Karena apa? Kalau berbicara sekarang yang bisa istilahnya media sosial ini mendekatkan ataupun memangkas jarak, memangkas waktu ketika sekarang serba dibatasi dengan melalui media sosial. Didorong untuk bisa memiliki media sosial untuk memasarkan produknya. Ataupun bisa ikut dengan marketplace yang sudah ada. Contohnya, ada Tokopedia, ada Blibli, ada Bukalapak, dan yang lain-lain itu membuka toko itu tanpa perlu bangun. Tapi cukup ada caranya lah. Di YouTube-nya tutorialnya ada. Terus kemudian setelah itu bagaimana mereka dilatih untuk bisa menampilkan fotografi produk. Karena kalau berbicara marketplace, berbicara pasar digital, itu bukan rasa yang pertama, tapi penampilan yang menarik. Ilmunya ternyata itu juga ada. Ini manfaatkan YouTube, tutorial fotografi produk. Kita ada upload ya, di UMKM itu juga ada tempat untuk belajar memfoto nggih, Pak Umar nggih. Di upload ada. Ini nanti monggo bisa kapan suatu saat mau buat program koordinasi dengan Pak Umar bisa dilatih, nanti ada di upload untuk fotografi produk. Karena yang pertama dilihat ketika pasar digital itu adalah pasti penampilan dulu. Manggleng lah secara sederhana misal atau stick sukun gitu. Kelihatannya biasa-biasa, tapi ketika di foto produk, ditaruh di piring yang bagus, sebelahnya ada ditaruh buah ceri, ada kembang apanya, itu daun apanya, daun minyak, terus difoto di sebelah vas bunga, foto tangan manggleng khas Cilacap.
kelihatannya kan manglingnya biasa, tapi begitu di foto yang bagus, terus kemudian nanti ditampilkan, wah karena lihat, wah ini kelihatannya manglingnya menarik, stik suskunnya itu menarik, sale pisangnya itu menarik. Yang akhirnya apa? Orang akan membeli dulu karena melihat tertarik mata dulu. Setelah itu baru mencicipi, datang paketannya, baru rasa. Oh rasanya juga enak. Terus cerita-cerita, nanti tidak menutup kemungkinan kita dorong yang namanya untuk mengendorse. Mengendorse semuanya produk UMKM yang Cilacap. Ya istilahnya makanya ini semuanya, saya yakin kader-kader PKS harus punya media sosial ini Pak. Ini didorong. Untuk apa? Membantu UMKM. Ayah saya dengan istri awal-awal pandemi, itu hampir setiap hari gaweane endorse. Saya kan mendorong untuk masyarakat yang masih punya penghasilan lebih untuk membantu mendatangi lapaknya, membeli produknya, mempromosikan. Gampangannya saya tekani tukoni lah, yuk ditekani. Tekani baik kalau sambil jalan-jalan beli makanan, nanti di endorse di rumah, dipromosikan. Terus saya hampir setiap hari, alhamdulillah banyak yang cerita ke saya ataupun ke istri, alhamdulillah dapat orderan, mungkin karena dicicipi wakil bupati sih, gitu. Tapi itu setidaknya memberikan semangat supporting yang sederhana kepada teman-teman UMKM. Oleh karena itu nanti mungkin dibuat setelah rumah berdayanya, dibentuk media sosialnya, dibentuk yang lain, promosikan semuanya UMKM, saya yakin akan menjadi ini hal yang luar biasa. Itu yang kedua, butuh market. Gitu. Yang ketiga itu adalah butuh keberlanjutan. K-nya itu keberlanjutan UMKM. Keberlanjutan apa? UMKM ini tentunya keberlanjutan adalah sesuatu hal yang memang kaitannya harus bagaimana menjaga kontinuitas atau keberlanjutan ini. Kadang-kadang paling susah itu adalah mempertahankan keberlanjutan. Misalnya begini, UMKM dipesani produk. Bisa enggak sebulan Anda membuat produk, saya membutuhnya misalnya 1 kontainer. Bisa enggak membuat produk? Kadang-kadang itu, lah Pak saya bisanya cuma segini, ada yang monggo dibeli, enggak apa-apa lah Pak, nanti tadi ada yang datang beli. Kadang-kadang kita masih mentalnya seperti itu. Padahal kalau berbicara naik kelas, itu harus siap keberlanjutan ini. Apa harus ada kontinuitas menjaga produksinya, setiap bulan komitmen ketika ada investor yang mau beli, sekian ton, sekian apa jumlahnya, itu harus ada keberlanjutan. Ini yang mungkin nanti kita sama-sama nggih Pak Umar, karena memang salah satu dorongan pemerintah kita merefocusing dan merealokasi anggaran itu salah satunya untuk penanganan ekonomi atau di pen-nya itu supaya optimal. Oleh karena itu programnya kami dorong, harapannya UMKM ini oleh teman-teman PKS adalah nanti bagaimana UMKM memiliki kontinuitas atau keberlanjutan. M yang terakhir tentunya yang harus dijaga oleh UMKM adalah mutu atau kualitas. Ini kadang-kadang banyak pelaku usaha yang ketika banyak produk, banyak pesanan, terus sembarangan, nggak menjaga kualitas mutunya. Itu kadang-kadang tidak. Sehingga apa? Pembeli kan ya rata-rata terus kemudian, oh kok sekarang rasanya seperti ini ya, kok sekarang seperti ini. Atau mungkin lagi laris-larisnya. Terus akhirnya sembarangan. Sehingga pengen untung yang sebesar-besarnya. Yang tadinya mungkin takarannya sekian, harusnya sekian karena lagi larisnya kepengen untung yang banyak. Sehingga nanti mengurangi mutu ataupun kualitas. Sehingga UMKM nanti tidak bisa memiliki keberlanjutan untuk bisa bertahan. Mungkin beberapa hal kaitannya dengan UMKM itu, sekali lagi kami apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman DPD PKS yang telah membuat kegiatan yang sangat baik ini, kaitannya memfungsikan kantor DPD menjadi sebuah rumah berdaya yang salah satunya untuk memfasilitasi teman-teman UMKM. Berarti secara tidak langsung adalah membantu masyarakat Kabupaten Cilacap untuk semakin berdaya. Setuju, UMKM memang harus naik kelas, tapi memang harus menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan yang ke depan memang harus kita hadapi. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang kami banggakan, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terus yang selanjutnya, mungkin ini nanti suatu saat ada rutin, ya diberikan kesempatan kalau mungkin nanti dievaluasi hari ini bagus, ternyata antusiasnya yang datang yang membeli banyak, terus kemudian akhirnya penjualannya banyak.
dapat untung pelaku UMKM dan untuk mungkin nanti rutin setiap hari Jumat atau hari Sabtu Minggu weekend itu untuk bisa adalah bazar expo. Ya tentunya tetap dalam masih koridor protokol kesehatan. Itu jadi betul sekali ketika semuanya diarahkan menjadi milik masyarakat, nanti masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, nanti kita secara bersama-sama untuk meluncing ataupun meresmikan rumah berdaya dan juga ada Business Expo Opportunity tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cilacap. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kami resmikan keberadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha dan langkah kita bersama dengan niat baik melalui politik untuk memberikan manfaat keberkahan untuk masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila saya menyampaikan sambutan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, dirinya secara simbolis berkenan untuk meluncurkan Rumah Berdaya Partai Keadilan Sejahtera. Launching Rumah Berdaya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cilacap. Kepada yang terhormat Wakil Bupati Cilacap, Bapak Samsul Aura Rahman dipersilakan. Keberkahan untuk masyarakat Cilacap. Kabupaten Cilacap diresmikan. Baik kepada ibu sekalian yang kami hormati, tiba saatnya kita akan menyaksikan bersama bazar DPD Partai Keadilan Sejahtera di hari ini. Bersatu dalam semangat Indonesia, debat jatuh kita mari berbaur dengan angan-angan Kalau kopi yang benar itu nggak pakai gula, Mas. Sudah pakai gula namanya apa? Air kopi namanya gula. Ini kopi. malam-malam tugas dengan Masyarakat Cilacap ini ada kegiatan yang sangat baik positif di DPD PKS, ada bazar ataupun expo UMKM di Cilacap berani ini ada temennya kita akan mengatakan untuk tekan itu banyak kita kita sama-sama ini ada kopi kedel Nama apa Pak? Bubur tumbuk ya. Mau ditumbuk semua apa gimana Pak? Ditumpuk boleh. Tumbuk semuanya. Iya, yuk kita lanjut kembali. 2 lagu.
benar saya pernah dengan kopi. Iya, saya juga yang bagus begitu. Kalau saya baca di kesehatan, vitamin C-nya sama antioksidan itu sangat tinggi kalau belum rutin setiap hari. Saat ini ku mencoba dari hari yang boleh buku padanya ada berapa? semua impian yang selalu menggoda, takkan ku lepas dari semua wangi dan waktu di saat kita pacu semakin dalam. Bang, bisa kembali kan bisa kontak aja ya, Pak ya. Pak, kita tadi saya beli dulu. Nggih, pun buset iki. Nah, menapa niki bisi yang lain ini? Apa? Yang lagi banyak lagi banyak bikin sendiri kan? Seller ya? Ibunya masak muslim Indonesia. Lagi semua waktu dan waktu di saat kita dipacu semakin dalam oh jadi Jangan sekali-kali dipoto kan dulu kan. Katanya entong mesti kayak, kan? Bisa pun. Wes. Ini nama apa, Bu? Ayam kampung ini kampung? Kampung apa jantan? Ada yang jantan, ada yang kampung. Jadi kalau Kampungnya. ini rica-ricanya ayam kampung. Rica-rica ayam kampung. Ya, rica-rica sama ayam bakar dan ungkep. Lebih rica-ricanya lah, Bu. Oke. Ya. Kita mau Pinten? Ini 30, Pak. Nggih, pun suwun mboten usah kembali. Tambahin. Dalam? Pun niku mawon cukup rica-ricane nggih. berarti mic-nya di sini aja ya. Kampung enggak? Nggih, matur suwun. Sadian napa, Bu? Oh, perlah. Kangge nggih anak-anak nggih rata-rata nggih. Ini kene. Tenang kok, mbak tak potong nah. Ki ngene kae. Gambar piyambak Tenang, napa? Wek. Saking enen sing nyetop. Saya nyetop. Oh, saya nyetop nggih. Nyetop dan jual sendiri. Nyetop kan jual sendiri. Ya online juga. Online. Saya upload juga. Kagungan iki. Gajal nyenangan promosi kok. Ada IG, Ada. ada Deleng. Deleng. Potong nang kok. Bagus itu loh, sudah ikut Shopee, sudah ikut yang lain-lain. Sip. Harus kreatif seperti itu, nggih. Nah, ini makanan khas Tradisional ya, keren, Mas. Dari Gandrung Mangu. Gandrung ya jenengan? Nah. Langsung komentarnya gimana, Bapak? Dirasakan dulu. Pisangnya pisang Raja Bandung. ini Raja Bandung ya? Manisnya asli nih, Pak. Manis asli.
Saya beli mas. Ini 7.500 Pak, harga diskonnya. Sama Mbok? Sama gitu. Sama Mbok? Beli 5 mas. Sekarang Berapa berarti? Setiapnya ton. 37.500. Ya mau dia Bu Siti ya. Coba nih ya. Salam. Sama apa Bu? Silakan nyobain. Oh, bawang goreng ya. Tapi kursinya Pak nyobain ya Pak. Saya coba. Saya beli. Silakan Utara mau nyobain. Nih Pak, kalau lagi sibuk. Bu Camat, bawang goreng. Kalau istrinya lagi sibuk bisa kayak gini toh Pak. Nasi sama bawang. Oh, betul. Nasinya bawa Pak. Ini nih saya beli. Satu berapa? 20.000 Pak. Ya, beli 2. 5 100. Satu kasih 6. Iya. Boleh, boleh. Ya, terima kasih ya. Berarti saya juga ya Pak ya. Tuh ya. Satu. Asli produk sendiri. Maos nggih, maos nggih. 5. 6. Terus siapa yang bawa? Mas. Kalau Pak. Maos. Dewan Pak. Tempatnya Mas siapa? Maos Patrianto. Cobain ya Bu. Gak usah nyobain, beli aja. Tapi gue harus nyoba. Harus nyoba. Satu berapa ini, Bu? 15. 15. Beli 50.000, Bu. Beli. Oh, ada. Ada. Produksi Pak Triano. Iya, produksi Di rumah. Iya. Salam Pak. Saya kangen kepengen badmintonan lagi. Yang lama di Semarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buku-buku. Susu kurma. Syukur. Bu. Shadaqallahul azim. Daripada yang paling ini fresh. Boten apa? Nyobi kali ya. Ini si asin. Nopo? Sambal nopo? Ini gudeg Pak. Asli Jogja. Iya. Asli? Iya, saya bukan asli sini. Saya Asli aslinya Jogja. Klaten. Iya. Aslinya Jogja. Iya. Di mana sini gerainya di mana, Bu? Saya di Kroya. Bu di Korea? Sebelah? Saya belum ada kan pakai Di rumah. Ah, online saya setuju. Sekarang harus diajarkan apa online. Kadang-kadang kadang-kadang itu banyak. Tapi banyak pembelinya itu melalui online. Nggak punya toko nggak punya. Harus kreatif seperti itu kan. Setuju. Iya. Ini nama apa? Kerupuk ikan. Juga. Bisa apa gue? Bisa apa? Nang kono bisa ngomong. Ini jenis Ya bisa apa? Kenapa? Kan? apa sih sekarang? Aduh, makasih ya. Rampung terang banget. Dan kami sampaikan juga matur nuwun sangat buat Ibu Camat tempatnya hari ini ternyata sudah belanjaannya. Ya, terima kasih. Monggo Ibu dilihat kembali. Ya, saya selalu Yang mundur perutnya aja. Perutnya aja yang mundur.
kenal lagu ini. Banyak clothing, ada produk di sana, apakah ada souvenir cantiknya, atau mau mengenalkan produk dari Banyak Clothing? Ya. Ada produk kaos? Tidak. 100 hari ini 800.000. Besok tak kirim jangan hari ini ya. Hari ini kita bisa apa? Orang sebalik. Oke. Lagi bikin masternya Bu. Oke. Kita satu ya. Oke lah, menangannya itu ya. Besok ya. Mau angkat terus. Kesempatan juga loh buat Bapak Ibu semuanya yang mau foto bersama. Kesempatan yang baik ya. Madu asli. Bareng-bareng buat Bapak Ibu Bupati. Ya doa kali ya, doa ya. Bismillah. Semua yang mau foto. Karena di beratnya ya. Foto bersama dengan Bapak Samsul. Ya. Nanti kita sama Bapak Bupati ya. Kita doakan dari yang kita juga berjuang untuk Kita beli 5 Mas. Campur ya. Buat keluarga dan kegiatannya ya. Sambil mengambil dokumentasi, silakan Pak Gubernur. Ya, doa berkenanan ada bisa foto bersama juga dengan warga yang hadir di tempat. Sudah di Forum Camat ya. Dan peran yang terakhir. Kalau Semarang. belum bisa membersamai kita doakan saja ya. Dengan berkeadilan. Apa namanya, orang bisa lihat, bisa beli lewat online, buat IG, lewat WA jelas, tapi buat IG, buat Sudah apa belum? Sudah punya IG belum? kalau belum minta buatkan anaknya. Iya, kita buatkan. Ya, kalau gaya kami, gaya yang muda, 1, 2, oke, 3, 2, yuk. Bersemangat. Iya. Foto dengan kita kapan ya? Nah, gitu. Iya. Berbahagia banget ya, ikutan foto walaupun cuma di depannya, bahagia banget. Kita nanti berkenan. Iya. Ini sudah mendekat ya, beberapa senti gitu ya. Beliau sedang serius banget untuk merencanakan 1 tahun ke depan bagaimana Cilacap agar berdaya. Gak cuman rumah berdaya di PKS saja, nah, tapi beliau pastinya akan punya mimpi ya yang lebih mantap lagi untuk mewujudkan kabupaten menjadi berjaya, berguna dan sejahtera. Terima kasih, Ya, tepuk baik. tangan buat kita semua, tepuk tangan. Ya, bolehkah kita 1 kali cepret? Barakallah, oke. Akhirnya foto juga Bu Fitri. Akhirnya barakallah. Ya, doakan berkenan barakallah, semoga memimpin kami semuanya yang ada di sini. Salam sukses dan semangat. Menuju ke tempat 3, 2, oke. sudah disediakan panitia. Karena acara pembukaan akan segera berakhir. Sekali lagi kepada seluruh undangan